Selamat pagi dari Kota Balikpapan. Ya, di sini kita jumpa lagi dibilang motovlog. Dibilang gaya-gaya pakai motovlog segala. Tidak juga. Tapi hari ini cuaca cukup cerah ya. Ini di hari Selasa tanggal 26 Oktober. Wah, kita di penghujung Oktober ini, guys. Jadi buat kamu-kamu yang punya rencana untuk liburan akhir tahun ya, sudah saatnya untuk dipersiapkan. Apalagi sekarang PPKM sudah agak longgar ya, jadi sudah bisa jalan ke mana-mana gitu. Oke. Nah, untuk hari ini ya kita bisa lihat cuaca cerah cerah banget ini ya. Jadi sudah mulai terasa sengatan matahari di sini. Dan jalanan nampak ramai. Ini sekitar jam 8:04 pagi dan kita masih mau menuju ke kantor ya. Jadi kita lihat suasana kota Balikpapan di pagi yang cerah ini. Ada apa yang terjadi di sini? Apakah ada insiden atau ya hanya lancar-lancar jaya aja gitu ya. Just for info, nah, hari ini aku rekam pakai ada Honda CBR. Ya, jadi hari ini aku ngerekamnya itu pakai Akaso V50X ya, dengan dicampur juga sama headset Bluetooth. Nah, jadi ini aku rekam juga pakai ASR kalau di aplikasinya ya, untuk ngambil suaranya, karena suaranya langsung aku ambil dari dalam headset Bluetooth yang dipasang di dalam helm seperti itu. Wah, ini vaksin masih rame guys ya. Jadi mudah-mudahan Balikpapan menjadi suara gak ribut ya hidupnya. Jadi Balikpapan mudah-mudahan menjadi salah satu kota yang memiliki herd immunity pertama di Indonesia. Ya, harapannya seperti itu agar kita bisa beraktivitas kembali secara normal. Oke. Buat temenin kamu ya. Jadi aku sambil mutarin lagu aja ya, tipis-tipis biar nggak kena copyright. Jadi sambil menikmati perjalanan jalan kota Balikpapan gitu ya. Nah, kita salip aja itu Hondanya agar ribut kalau di belakangnya. Karena knalpot wear-wear gitu kan. Jadi buat teman-teman yang pengen jalan-jalan di kota Balikpapan, ini saatnya karena Balikpapan sudah di level 2, jadi agak apa ya, agak longgar lah ya pengaturan pengetatnya seperti itu untuk PPKM-nya. Nah, kalau juga mau lewat bandara, kalau dari datang ke Balikpapan, tapi tetap wajib menunjukkan hasil PCR negatif. Dan juga tentunya kalian harus vaksin. Jangan lupa juga install aplikasi Peduli Lindungi. Ya, di Balikpapan tuh angkotnya gini guys, gede-gede. Dan angkotnya tuh duduknya kayak mobil biasa gitu ya, ngadep depan. Mungkin di tempat kamu angkotnya ada yang berhadapan-hadapan gitu. Tapi kalau di Balikpapan tidak, angkotnya itu ngadep ke depan seperti kita naik mobil biasa. Dan disebutnya di sini bukan naik angkot ya. Mungkin baru-baru ini aja penyebutan angkot, tapi dulu itu kalau kita nyebut itu namanya taksi. Jadi kalau yang dulu zaman SD, anak sekolah apa namanya di Balikpapan itu naik angkot tapi menyebutnya taksi, jadi kayaknya keren aja gitu ya. Kamu kemana? Sekolah naik apa? Naik taksi. Wah, kalau pergi keluar daerah Kalimantan kayaknya orang kaya banget gitu ya, setiap pergi naik sekolah naik taksi gitu. Padahal taksi di sini ya angkot gitu kan. Jadi kalau taksi di sini itu namanya karena dulu terkenal taksinya dia di bandara, ya dibilangnya taksi bandara atau taksi argo seperti itu. Nah, kalau di daerah-daerah lain mungkin taksi itu ya taksi yang beneran taksi gitu ya. Ya taksi bandara yang di Balikpapan itu. Itu namanya taksi. Oke, jadi beginilah suasana kota Balikpapan. Nah, Balikpapan juga sudah apa ya, barusan mendapatkan predikat kota sustainable city. Wih, ASEAN, dari 10 kota yang terpilih di ASEAN, Balikpapan adalah salah satunya. Jadi Balikpapan termasuk kota yang memiliki
tingkat polusi yang cukup rendah, jadi mendapatkan predikat clean air, clean water, dan clean land. Wah, luar biasa Bapak ya. Bapak juga sudah mendapatkan Adipura di penghargaan di bidang kebersihan tingkat nasional di Indonesia. Adipura itu sudah lebih dari 10 kali ya. Lebih dari 10 kali. Itu bisa dibilang Adipura Kencana ya. Wih, keren ya kata Bapak memang. Kalau kalian bisa lihat di sini kotanya tuh rapi, bersih gitu kan. Nah itu karena juga kesadaran masyarakat Balikpapan yang cukup tinggi atas kebersihan kotanya, sehingga kotanya tetap nyaman untuk dihuni gitu kan. Dan itu juga terima kasih kepada teman-teman pasukan Orange yang ada di Kota Balikpapan ya, yang siap sedia selalu membantu menjaga kebersihan lingkungan di Kota Balikpapan, terutama di jalan-jalan protokol. Nah, kalau bisa lihat, jadi suasana di Kota Balikpapan ini asri gitu ya jalanannya. Taman hijau di tengah jalan juga cukup rimbun gitu ya. Jadi kalau kalian ke Balikpapan guys, di sini nggak melulu hutan guys, di sini tuh ada kota, dan di sini tuh termasuk kota besar ya Balikpapan ini, karena sebenarnya kita menjadi penyangga ibu kota gitu kan, penyangga ibu kota negara yang ada di Penajam. Nah, Penajam itu gerbangnya ya dari Balikpapan gitu. Jadi Balikpapan ini sebentar jadi apa ya, Jabodetabek ya Kaltim gitu ya. Kalau di Jawa namanya Jabodetabek, kalau di Kaltim namanya mungkin sambal terong pedas gitu. Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, Penajam dan sekitarnya gitu. Jadi singkatan itu aneh gitu. Unik singkatan itu. Kalau misalnya daerah-daerah penyangga ibu kotanya dimasukkan ke dalam sebuah kawasan gitu, ya namanya jadi sambal goreng pedas. Sambal terong pedas. Sambal terong pedas. Oke, nah kalian bisa lihat rimbunnya pepohonan yang ada di jalan Kota Balikpapan ini ya. Nah ini juga salah satu bagian dari pahlawan kebersihan tadi itu. Jadi kalau kita jalan di Kota Balikpapan ini, walaupun nggak pakai jaket gitu ya, aman nih teman-teman juga dari teman-teman pasukan Orange, DKPP, terima kasih yang sudah menjaga keindahan kota ini luar biasa. Kemudian juga warga-warga Kota Balikpapan yang taat aturan dalam membuang sampah, tidak membuang sampah sembarangan. Mungkin masih ada sih oknum-oknum yang membuang sampah sembarangan, membuang sampah di jalan itu. Mungkin mereka bukan orang Balikpapan. Karena di Balikpapan itu semuanya tertib-tertib loh. Oke, sekarang kita sudah memasuki jalanan kota ya ini. Sebenarnya sih tadi kota juga, Kota Balikpapan, cuma penyebutan di Balikpapan ini untuk daerah panjang jalan Jenderal Sudirman ke arah pusat pembelanjaan itu disebutnya kota. Jadi kalau misalnya kita dari daerah Sepinggan, daerah Manggar, mau jalan kemana? Jalan ke kota gitu. Ya arah kotanya ke daerah sini, karena di sini pusat perekonomian, pusat perbelanjaan, pusat pemerintahan juga. Nah, padahal kota semua gitu. Nah, lihatnya juga Balikpapan juga sering mendapatkan penghargaan Walter Nugraha, ya itu salah satu penghargaan untuk ketertiban dalam berlalu lintas seperti itu. Jadi warga Balikpapan ini tertib dalam berlalu lintas. Nah kalau kalian lihat di sini Balikpapan ini tidak ada macet ya. Jadi kalau ada bilang Balikpapan macet itu hoax itu, hoax. Karena lihat aja di jalanan lengang seperti ini, kosong gitu kan. Enak sekali mau jalan lurus, lempeng. Kalau macet, bukan macet sebenarnya agak tersendat itu biasanya di jam-jam istirahat siang sama jam pulang kerja itu ya wajar lah ya, orang-orang pada pulang kerja itu agak tersendat perjalanan kalian, tapi nggak sampai lama, nggak sampai sejam 2 jam gitu, sebentar aja. Paling daerah-daerah kayak lampu merah atau putaran-putaran seperti ini itu agak tersendat lah ya jalannya di situ. Nah, sudah mulai masuk ke salah satu mall terbesar di Balikpapan. Ya, ini dia mallnya.
bahkan terbesar di Kalimantan Timur mungkin ya, bisa dibilang seperti itu. Karena dia merupakan sebuah kompleks yang namanya Balikpapan Super Block. Jadi dalamnya ada 2 mall ya, ada Mall Iwok sama Mall Penta City. Nah ini depannya, dan itu ruko-ruko yang di depannya itu ruko-ruko untuk work office ya di situ. Wih, kalau kalian lihat di Balikpapan ini bener-bener kotanya bersih guys, keren banget ya jalanan-jalanannya ini. Debu itu juga nggak terlalu banyak gitu ya, karena memang masih banyak pohon-pohon di jalanan seperti ini. Tapi mungkin ada beberapa spot-spot yang agak berdebu itu ya, daerah-daerah perumahan-perumahan yang baru dibangun gitu ya. Jadi kalau kalian punya rencana liburan ke kota Balikpapan, ya kalian salah satu destinasi wisatanya adalah keindahan, kerapian, dan keramahan kota ini gitu ya. Karena kalau di Balikpapan tempat destinasi wisatanya itu ya pantai, seperti Pantai Manggar, Lemaru, Pantai Seraya, Pantai Enggang Damba Enggang Borneo, Pantai Melawai, Kemala Beach, nah seperti itu. Jadi sebenarnya Balikpapan ini kota pesisir karena terletak di sepanjang pesisir Kalimantan ya, ya terletak di Teluk Balikpapan juga. Jadi wisatanya adalah wisata pantai. Kalau wisata alam yang lain mungkin ada Bukit Bangkirai, ya kan? Kemudian Ambors. Ambors itu semacam tempat wisata keluarga gitu, menyatu dengan alam juga. Kemudian juga ada KWPLH, itu tempat wisata pendidikan untuk bisa kita melihat beruang madu di sana. Ada juga kebun raya Balikpapan, ya itu isinya tanaman-tanaman endemik Kalimantan. Jadi sebenarnya banyak apa namanya tempat wisatanya ini, cuma itu tadi yang paling primadona adalah pantai gitu. Walaupun pantainya tidak seindah pantai-pantai yang ada di kota, yang ada di destinasi wisata kayak di Labuan Bajo, Bali, dan Parangtritis gitu ya, tapi setidaknya wisata pantai di Balikpapan itu juga menjadi salah satu pusat pariwisata di kota Balikpapan, terutama buat warga-warga tetangga seperti Samarinda, kemudian Tenggarong gitu ya, yang pengen liburan ke Balikpapan dan hanya ingin menikmati suasana pantainya. Dan juga di Balikpapan ini juga banyak terdapat hotel-hotel gitu ya, hotel-hotel yang murah, yang fasilitasnya itu sesuai gitu, worth it gitu. Jadi kalian bisa menikmati juga kenikmatan yang ada di menginap di hotel-hotel di kota Balikpapan gitu. Oke, kita bakal masuk ke daerah Jalan Ayani dan di mana tempat kantorku berada. Nah, ini juga jembatan penyeberangan ini satu-satunya jembatan penyeberangan yang ada di kota Balikpapan ya. Jadi ini jembatan penyeberangan ini menghubungkan dua sisi aja sih dari mall sini. Jadi bisa langsung masuk ke Mall Plaza Balikpapan ini. Kemudian ke seberangnya. Ini salah satu mall tertua juga di Balikpapan, Plaza Balikpapan. Kalau orang-orang dulu sih biasanya menyebutnya dengan nama BC atau Balikpapan Center gitu ya.
terkenalnya dengan counternya si Hero. Jadi mau kemana? Mau ke Hero ya. Kalau ke Hero ya sudah tujuannya ke sini. Karena ini dulu satu-satunya mall di Balikpapan gitu ya. Selain BSB tadi ada juga Plaza Rapak, itu di daerah Rapak sana. Oke, lampu hijau. Asik kalau jalan-jalan kota Balikpapan itu seperti ini. Jadi kalian sorry, jalan tuh masih rindang, asri, sejuk. Pokoknya kalau jalan pagi kalian suka Sunmori gitu, ya enak kalau keliling Balikpapan dari ujung ke ujung gitu, menikmatin keasrian kota Balikpapan. Mau naik sepeda juga bisa, mau naik motor, mau naik mobil, jalan juga cukup luas. Jadi kalian puas deh kalau menikmati jalanan di kota Balikpapan. Menjadi salah satu destinasi wisata juga jalan kota Balikpapan ini karena jalannya yang ya enak gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk perkenalan kota, jalanan kota Balikpapan. Kita dari jalan Mula Warman sampai ke jalan ini, sekarang kita ke jalan Pierre Tandean. Sebentar lagi aku sampai ke kantor yang berada di Jalan R.E. Marta Dinata atau biasa disebutnya daerah Marta Dinata. Oke. Oke. Kita sudah sampai di sini. To watch you, to guide you through the darkness of your day. It was great, the wave short fall. Ever fall, the fall, and it's all. Oke, kita sudah sampai. Aku sampai di kantorku dan kita akhiri videonya sampai di sini guys. Thank you buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, and subscribe.